Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ananda Putri. Saya dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Prodi Perbankan Syariah. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai pemikiran ekonomi Islam Rasulullah SAW. Nah, sebelum kita membahas apa saja sih pemikiran ekonomi di masa Nabi Muhammad SAW, di sini saya akan membahas terlebih dahulu biografinya. Pada tahun 570 Masehi, Nabi Muhammad ini dilahirkan dari pasangan Abdullah dan Aminah saat Mekah diserang oleh Raja Abraha dengan pasukan gajah. Serangan tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Kemudian pada tahun 595 Masehi, sekitaran tahun ini Nabi Muhammad itu menginjak usia 25 tahun dan ia bekerja pada saudagar perempuan kaya yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah ini kagum dengan karakter Nabi Muhammad, sehingga ia menawarkan pernikahan kepada Nabi Muhammad. Saat itu Khadijah berusia 40 tahun. Kemudian pada tahun 610 Masehi, Nabi Muhammad mulai menerima wahyu saat ia berusia 40 tahun. Wahyu tersebut ayat pembuka surah Al-Alaq yang dibawa oleh malaikat Jibril. Kemudian pada tahun 613 Masehi, selama 3 tahun ini wahyu terus turun kepada Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad ini membatasi diri untuk membicarakan hal tersebut. Wahyu baru dibicarakan ketika turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan pada masyarakat luas. Kemudian pada tahun 619 Masehi, Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad SAW ini meninggal dunia. Kemudian digantikan oleh Abu Lahab sebagai pemimpin Bani Hashim. Abu Lahab menarik semua perlindungan atas Nabi Muhammad SAW dengan menegaskan utusan Allah tersebut dapat diserang. Kemudian pada tahun 622 Masehi, sekitaran tahun ini, Nabi Muhammad memutuskan hijrah ke Madinah bersama sahabat dan khalifah pertama, yaitu Abu Bakar. Hijrah adalah perjalanan penting yang menentukan perkembangan Islam di masa mendatang. Kemudian, pada tahun 624 Masehi atau 18 bulan setelah hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah mengubah arah wajah dihadapkan saat sholat arah kiblat menjadi ke Mekah di Masjid Haram setelah sebelumnya di Masjid Aqsa. Kemudian pada tahun 628 Masehi, Nabi Muhammad SAW ini mengambil keputusan melaksanakan ibadah haji ke Mekah bersama pengikutnya. Suku Quraisy dan penduduk Mekah lainnya mencegah kedatangan kaum muslim hingga rombongan Nabi Muhammad SAW ini berhenti di wilayah Hudaybiyah. Nah, selanjutnya pada tahun 629 Masehi, ibadah haji dilaksanakan sesuai isi perjalanan Hudaybiyah. Sayangnya terjadi serangan dari kaum yang menolak wahyu Allah pada kelompok muslim yang mengakibatkan perjanjian tak lagi bisa dilaksanakan. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin pasukan untuk merebutkan kota Mekah bersama sejumlah sahabat dan orang kepercayaannya. Dengan strategi dan tekad memperbesarkan pengaruh Islam, maka akhirnya takut dan dikuasai oleh kaum muslim. Selanjutnya, pada tahun 632 Masehi, pada tahun ini Nabi Muhammad SAW sempat memimpin sendiri rombongan haji untuk menuju ke Mekah dan melakukan haji penghabisan. Kesehatan Rasulullah SAW mulai menurun hingga Nabi Muhammad SAW ini mengembuskan nafas terakhir di Madinah. Itulah sedikit atau singkat dari biografi Rasulullah SAW. Ini dia materi yang kita tunggu-tunggu mengenai pemikiran ekonomi Islam Rasulullah SAW. Nah, pada masa Nabi Muhammad SAW ini, pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkan Al-Quran pada masa kehidupan Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi. Ini dia beberapa hal strategi yang dilakukan Rasulullah dalam masyarakat baru di Madinah, antara lain yaitu pertama, menyusun sistem pertahanan di Madinah, kedua, membuat konstitusi negara, ketiga, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, keempat, menciptakan kedamaian dalam negara, dan yang kelima yaitu meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Nah, selanjutnya, secara garis besar, ketentuan dan kebijakan ekonomi pada masa Rasulullah SAW ini antara lain, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan Allah adalah pemimpin absolut atas semua yang ada. Kemudian manusia merupakan pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi ini. Kemudian semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena izin Allah. Kekayaan tidak seharusnya ditimbun dan kekayaan harus diputar. Kemudian eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan termasuk riba. Kemudian sumber-sumber pendapatan negara pada masa Rasulullah antara lain yaitu pertama itu adanya jizyah. Jizyah ini merupakan pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan. Pada masa itu jizyah dibayar dengan 1 dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu. Kemudian ada kharaj, biasanya juga disebut pajak tanah yang dipungut dari non-muslim ketika Khaybar ditaklukkan. Jumlah kharaj yang dibayar tetap yaitu setengah dari produksi. Kemudian dari adanya usr adalah biaya impor yang dikenakan pada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang lain lebih dari 200 dirham. Oke, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada materi yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.